Peristiwa ini terjadi di tahun 1996. Normalnya, perjalanan Purwakarta ke Bandung itu bisa ditempuh kisaran waktu 1 sampai 2 jam saja. Tapi kalau aku biasanya santai, karena aku memang sering mampir dan makan dulu di satu rumah makan. Jadi aku sampai di Bandung itu bisa 2 sampai 3 jaman. Belum terlalu lama, aku rutin berkendara sendiri dari rute Jakarta sampai ke Bandung. Semua itu berawal 2 bulan yang lalu, ketika aku harus berkantor di Jakarta. Sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di daerah Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta, jarang sekali aku melewati jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena memang aku berasal dari keluarga di daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi walaupun sudah 2 bulan, aku masih belum hafal secara detail jalan di rute ini. Biasanya aku pulang ke Bandung itu Jumat malam dan kembali ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini berbeda. Karena Jumatnya tanggal merah, jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal, Kamis malam. Saat itu aku sudah dalam perjalanan menuju kota Bandung. Rasa bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak dan istri 1 hari lebih banyak dari biasanya. Oh iya, karena hari kerja berkurang 1 hari minggu ini, maka beban pekerjaan ini bertambah pada Kamis tadi. Yang biasanya bisa selesai kerja sekitar 6 sore. Kali ini aku baru bisa keluar dari kantor itu pukul 9 malam. Tapi tidak apa-apalah, aku tetap senang. Karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, aku sudah keluar tol Jakarta Cikampek. Lalu melanjutkan perjalanan melalui Purwakarta. Dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang. Karena jalanannya banyak tanjakan serta turunan. Ditambah sepi juga. Makanya saat itu aku berharap realisasi pemerintah yang akan membuat tol dari Purwakarta ke Bandung itu supaya cepat diselesaikan. Entah kenapa, malam itu sepertinya udara lebih dingin dari biasanya. Entah hanya perasaanku saja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku tetap melanjutkan perjalananku. Aku mengendarai sebuah mobil semi jeep yang mesinnya tidak terlalu besar. Sengaja aku tak menyalakan AC supaya beban mesin lebih ringan dan memang udara lebih dingin dari biasanya. Jendela aku buka setengah. Asap dari rokok yang aku hisap sepanjang perjalanan bisa keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlintas sejak 30 menit yang lalu. Kota yang tidak terlalu besar. Kota yang harus aku lalui menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai di Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri di satu wilayah kecil. Jadi di jalanan ini lebih banyak sepi daripada keramaian. Apalagi nanti di wilayah yang harus dilalui adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali tidak ada perumahan penduduk. Dan lagi-lagi tak ada keramaian di sana. Pedal gas agak aku tekan lebih dalam. Kecepatan mobil dalam keadaan sedang. Jalan yang banyak berkelok dan berliku memaksaku agak lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai di Bandung itu sekitar pukul 12.30 malam. Seharusnya seperti itu perkiraanku. Entah sudah berapa batang rokok yang aku nyalakan kali ini. Kuhisap dalam-dalam, lalu kepulan asap yang banyak. Aku ditemani kopi yang sudah aku siapkan dari tadi. Keduanya membantu menghilangkan kantuk dan lelah setelah seharian bekerja. Sepanjang jalan yang aku lalui, awalnya masih cukup banyak kendaraan lain yang melintas. Entah itu bis umum atau kendaraan pribadi dan motor. Namun lama-kelamaan, volumenya mulai berkurang. Hanya sesekali aku berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin juga karena malam sudah semakin larut. Sampai akhirnya aku merasa kalau jalanan ini benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali tidak ada kendaraan lain yang melintas ataupun berpapasan, apalagi searah denganku. Hanya roda dari mobilku saja yang melintas di jalanan aspal menuju ke kota Bandung itu. Beberapa tikungan yang sangat menantang aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya sangat menurun ke bawah lalu menanjak tinggi, menikung ke kiri. Aku sudah hafal bagian ini. Bagian yang sedang aku lintasi.
Sama dengan sebelumnya, bagian ini pun sangat sepi. Sama sekali tidak ada kendaraan yang terlihat. Ditambah lagi nggak ada sarana penerangan di jalan, jadi situasinya sangat gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraanku saja. Jujurnya, di titik ini nyaliku agak goyah. Ngeri melihat situasi di sekitar yang sepi, tidak ada kehidupan sama sekali. Aku lalu menginjak gas lebih dalam lagi untuk menambah kecepatan. Seingatku, setelah melewati jalan-jalan yang agak mengerikan tadi, nantinya aku akan masuk ke daerah yang bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil perlintasan. Barisan pertokoan hanya beberapa ratus meter saja. Setelah itu kembali memasuki wilayah yang sepi lagi. Sebentar lagi Cikalong Wetan. Kalau ada warung masih buka, aku mau beli rokok dulu ah. Begitu pikirku dalam hati. Karena memang bungkus rokok yang aku miliki sudah kosong. Tetapi beberapa kilo sebelum sampai ke Cikalong, aku merasa saat itu hanya kendaraanku saja yang ada di jalanan. Tak ada kendaraan lain, apalagi motor. Gila nih, sepi banget. Padahal baru jam 12 lewat. Memang saat itu aku termasuk lambat. Jam 12 malam, aku masih berada di Cikalong. Jalanan sangat sepi. Heningnya terasa sekali. Nah, di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya sudah setengah jam lamanya aku tidak melihat sama sekali ada kendaraan di sana. Baru kali ini aku merasa ada yang aneh dalam perjalanan ini. Tapi aku berusaha tetap mengabaikannya dan berpikir mungkin karena memang sudah tengah malam. Jadi aku sudah teramat lelah. Untuk mengusir kesepi, aku menyalakan radio dan berharap ada frekuensi. Dan saat itu ada satu siaran dari frekuensi Bandung yang tertangkap. Meski kurang jernih, tapi setidaknya ada suara yang menemani. Jadi tidak terlalu sepi. Setelah radio menyala, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya mulai merasa tenang, tapi ternyata hanya sebentar. Entah sudah beberapa menit, radio menyala. Yang tadinya aku mendengar lagu-lagu slow hit dari tahun 90-an. Tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio. Aku mencari tahu kenapa. Tapi ternyata tak ada masalah apa-apa. Radio masih menyala dengan volume tak berubah. Tapi sepertinya hilang. Kenapa ini radio? Ucapku seperti itu. Karena aku sibuk memeriksa radio, kecepatan kendaraan melambat. Tapi tiba-tiba radio bersuara lagi. Beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemaniku. Tapi kemudian aku sadar ternyata radio ini tidak lagi memutar tema lagu-lagu slow hit pada tahun 90-an. Loh, ini lagu apaan? Musik apaan? Aku sama sekali tidak mendengar lagu yang sedang diputar. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang sedang kudengarkan itu adalah tipe lagu kuno yang mungkin lagu tahun 96-an atau sampai 70-an. Sangat retro. Tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir mungkin hanya satu lagu itu saja dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata tidak. Lagu kedua dan selanjutnya pun tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagu masa lalu dengan aransemen kuno. Bahkan aku merinding mendengarnya. Apakah aku langsung mematikan radio? Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkannya. Karena didorong oleh rasa penasaran. Setelah sibuk dengan radio, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Nah, seharusnya aku sudah masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Tapi sampai lebih 15 menit lamanya, aku belum melihat ada tanda-tanda akan memasuki wilayah itu. Yang masih terlihat hanya gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri nggak ada bangunan sama sekali kecuali pepohonan yang berdiri tidak terlalu rapat. Aku terus memperhatikan jalan ditemani lagu klasik dengan aransemen kuno, menembus kegelapan dan sepinya jalan menuju kota Bandung. Diam dan hening memenggerayangi suasana. Aku bersantai dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kendaraan untuk tetap berada di jalur aman. Di tengah suasana yang mulai goyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Di situ aku mulai bersyukur karena akhirnya ada mobil juga. Ketika akhirnya saat itu di belakang, aku merasa aku tidak sendirian lagi.
Lampu kendaraan di belakang ini sudah terlihat, walaupun jaraknya masih jauh. Masih terlihat tidak terlalu terang. Sinar lampunya satu pasang. Karena itulah aku memastikan kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya supaya tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Penasaran dengan kendaraan di belakangku ini. Loh, kok mobil ini pelan banget? Pikirku seperti itu. Mobil di belakangku ini terlihat pelan. Aku yang menunggu supaya dia mendekat, jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan, mobil yang di belakangku itu mulai mempercepat lajunya, terus mendekat dan makin dekat, perlahan tapi pasti. Sampai akhirnya, mobil itu tetap berada di belakang. Sangat gelap, walaupun sudah berada dalam jarak yang sangat dekat. Tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi aku bisa memastikan kalau ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Itu terlihat dari cahaya redup di kedua lampunya. Kendaraan ini, lampu depannya tidak seterang kendaraan normal. Bisa dibilang sangat redup. Sebenarnya, aku ingin dia mendahului. Jadi aku bisa mengikuti saja dari belakang. Ditambah juga, aku penasaran dengan kendaraan ini. Namun jalan masih berkelok-kelok. Hingga mungkin pengendara di belakang ini sangat kesulitan untuk mendahului mobilku. Sampai akhirnya ada jalan yang agak lurus. Aku memberikan kode dengan menggunakan lampu sen supaya dia mendahului. Dia membaca kode yang aku berikan. Kemudian mobil tersebut menambah kecepatannya. Akhirnya kendaraan itu mulai mendahului. Dalam prosesnya, aku sejak tadi penasaran ingin tahu mobil apa itu. Jadi aku memperhatikan dengan sesama ketika ia mulai berada di sebelah kanan. Yang aku tangkap adalah warnanya. Mobil itu berwarna putih, mobilnya bercat putih. Berikut adalah bentuknya. Ternyata benar, kendaraan ini ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Bentuknya seperti mobil van, berukuran besar seukuran mobil elf yang sering terlihat di jalur Lembang. Tapi bentuknya bukan mobil elf. Bentuknya seperti mobil VW Kombi, namun ukurannya sedikit lebih besar. Tahu apa yang ada dalam pikiranku setelah benar-benar melihat kendaraan itu? Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Aku melihat ada sebuah mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di beberapa banyak bagiannya. Ia sedang tertahan di depan. Wah, pantesan saja lambat. Ternyata ambulan tua. Begitu pikiranku dalam hati. Aku terus mengikutinya dari belakang. Pada bagian belakangnya, ambulan itu memiliki dua jendela cat di pintunya. Dua kaca ini sangat gelap, sampai-sampai cahaya lampu mobilku ini tidak bisa menembusnya. Padahal aku penasaran, apakah ada orang di dalamnya, di bagian belakangnya. Sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap berada di belakangnya. Cukup lama aku beriringan, sampai sepertinya kami sudah mulai masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Aku jadi ingat kalau aku ingin membeli rokok. Makanya aku mulai memperlambat laju kendaraan. Dengan mulai memperhatikan pinggiran jalan kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Saat inilah jarak mulai ada dengan ambulan tersebut. Karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi ada keanehan lagi. Dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Keanehan apa? Meski gelap, tapi aku masih melihat dengan jelas deretan pertokoan di wilayah ini ada yang berbeda. Bedanya apa? Setelah aku perhatikan lagi dengan sesama, semua bangunan toko yang ada itu sangat berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Benar, aku yakin kalau ini adalah wilayah Cikalong Wetan, tapi bentuk bangunannya berbeda. Bangunannya ini terlihat sangat kuno, bangunan zaman dulu, bangunan tipe kuno, bangunan pada tahun 50-an. Aku seperti menembus waktu masuk pada tahun 1950-an. Makin aneh. Jangankan ada warung atau toko yang buka, tapi sama sekali tidak ada orang. Seperti kota mati. Memang ini sudah jam 12:30 dini hari, tapi masa iya nggak ada orang sama sekali yang terlihat? Sepi sekali, kosong. Otomatis aku langsung merinding. Aku yang tadinya berharap ada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok, jadi tak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku terus memperhatikan keanehan sekitar
Sementara itu, ambulan tua tadi ternyata sudah tidak kelihatan. Aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalong Wetan hanya sebentar, karena memang wilayah itu hanya wilayah kecil. Setelah itu aku masuk kembali ke daerah kosong dan sepi. Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru saja aku alami. Aku terus saja menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan. Jalanan kosong kembali, sepi lagi. Alunan lagu lawas masih terus menemani aku saat itu di perjalanan. Kanan kiri gelap, pepohonan tinggi berdiri, bahkan terlihat tak beraturan. Jalanan kembali berkelok, kanan dan kiri. Mengantuk, aku tidak merasakannya sama sekali. Belum lama meninggalkan daerah Cikalong Wetan, tiba-tiba aku melihat lagi ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Nah, ternyata ada kendaraan lain di belakangku. Di situ aku bersyukur. Aku mengucapkan terima kasih dalam hati. Lampu kendaraan ini meski terlihat pelan, namun lama sekali, tapi semakin dekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendahului. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah tertahan di belakang. Sepasang lampu redup yang berbentuk jenis kendaraan yang belum bisa aku lihat dengan jelas terlihat saat itu, seperti ketika dengan ambulan tua tadi. Aku sengaja memberikan kode supaya kendaraan ini mendahului, dan aku berencana mengikutinya dari belakang saja. Kendaraan ini bisa menangkap kode, dan perlahan dia mulai mendahului. Kendaraannya yang kecepatannya berbeda dari ambulan tadi, ini semakin cepat. Nah, ketika sudah di sebelah kanan, aku langsung menoleh dan melihat kendaraan jenis apa dia itu. Beberapa detik kemudian, aku terhenyak kaget. Aku terkesima, aku membisu dan kebingungan. Ternyata kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ini adalah ambulan tua berwarna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika aku perhatikan lagi dan ternyata aku sangat yakin kalau ini adalah ambulan dan kendaraan yang sama. Ambulan tua yang tadi. Aku merinding sejadi-jadi saat itu. Mulailah timbul rasa takut. Aku mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit agar memperlambat kecepatan dengan tujuan ambulan ini supaya ambulan ini menghilang di hadapanku. Alhamdulillah usaha itu berhasil. Perlahan jarak kami menjadi semakin lebar dan menjauh. Sampai akhirnya ambulan itu hilang di dalam kegelapan malam. Kok ambulan itu bisa ada di belakang lagi? Pikirku dalam hati seperti itu. Padahal aku sama sekali tidak melihat ambulan itu, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia sudah berada di belakangku lagi? Setelah sudah tidak kelihatan ambulan tua itu lagi, kembali aku menambah kecepatan. Ingin rasanya aku cepat-cepat sampai di Padalarang, supaya bisa masuk ke tol Bandung dan segera masuk ke rumah. Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat, hanya pepohonan yang tampak berdiri pekat. Suasana yang sudah membuatku ketakutan ternyata semakin membuat mengerikan dengan ditambah mengalunkan lagu-lagu lawas. Aku langsung mematikan radio saat itu. Jujur saja, aku benar-benar merinding. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa detik setelah aku mematikan radio tersebut, radio itu menyala kembali. Menyala dengan sendirinya, dengan tetap memutar lagu-lagu lawas. Ketakutanku malah semakin menjadi. Entah apa yang sedang aku alami itu. Belum selesai ketakutanku itu, waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangat lambat, benar-benar sangat lambat. Ketika jarum pendeknya sudah berada tepat di angka 1. Keringat dingin mulai mengucur. Ketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion, ada kendaraan lain lagi yang mendekat dari arah belakang. Apakah itu ambulan tua lagi? Dalam ketakutan aku masih penasaran. Kali ini kendaraan yang datang lebih cepat. Dalam rentang waktu pendek, tiba-tiba sudah berada tepat di belakang. Aku tidak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi dia langsung berinisiatif bergerak maju. Nah, setelah berada di sebelah kanan, aku langsung memperhatikan. Dan ternyata benar. Itu ambulan tua itu lagi. Kenapa bisa-bisa ada di belakangku lagi? Jantungku langsung berdebar hebat ketika kami sudah bertahan sebelahan. Dan kali ini kaca ambulan dalam keadaan terbuka. Meski jendelanya terbuka,
aku tetap tidak bisa melihat dengan jelas di dalamnya. Hanya gelap yang terlihat. Pelan-pelan, ambulan tua itu berhasil mendahului. Sekarang dia sudah berada tepat di depan. Aku kembali memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi ternyata harapanku tidak terkabul. Kali ini ambulan tua itu malah melambat. Suasana yang masih gelap dan jalanan yang berkelok kanan dan kiri membuat aku tidak bisa mendahului. Aku mulai berdoa di dalam hati, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah sangat ketakutan. Keanehan ini benar-benar di luar nalar. Beberapa saat kemudian, sepertinya doaku terkabul. Ambulan tua itu perlahan menambah kecepatannya dan membuat kami menjadi berjarak semakin jauh dan semakin jauh. Sampai akhirnya lagi-lagi dia hilang dari pandangan. Tapi saat itu sepertinya aku tidak sampai-sampai kepada Lara. Sungguh lama sekali. Aku malah berapa kali ngeluh di dalam hati. Pada Larang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah sangat dekat ke Bandung, ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal seharusnya sudah sampai dari tadi. Aku masih berada di wilayah gelap dan sepi. Terus berada dalam ketakutan. Sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Sekitar 15 menit kemudian, aku seperti menangkap sesuatu yang aneh. Karena lampu mobilku ini bisa menyinari sampai jauh. Aku melihat seperti ada sesuatu di pinggir jalan di jalan sebelah kiri. Awalnya aku belum bisa melihat dengan jelas untuk memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Beberapa detik kemudian, lagi-lagi aku terhenyak kaget. Aku menahan napas ketakutan. Ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahului. Persis. Setelah semakin dekat dan cukup dekat, aku dapat memastikan kalau itu adalah ambulan tua berwarna putih yang seram tadi. Rasa takut, rasa penasaran memaksaku untuk malah memperlambat laju kendaraan. Ketika sudah sangat dekat dengan ambulan tua itu, pelan aku melintas di sebelahnya. Aku memperhatikan ambulan tersebut. Ternyata ada 2 sosok sedang berdiri di sebelahnya, bertahan di sebelah pintu supir. Aku dapat melihat mereka dengan jelas karena jarak kita sangat dekat. Dan kaca mobil sebelah kiriku terbuka hampir semua. Sosok yang pertama terlihat adalah tubuh laki-laki berpakaian hitam-hitam. Satu sosok lagi mengenakan safari berwarna krem dengan 4 kantung di depan. Mereka berdua itu menghadap ke jalan. Sangat jelas sekali aku melihat mereka berdua. Aku melihat mereka berdua itu berdiri, diam, tanpa kepala. Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Tubuhku lemas, tulang-tulangku seperti lepas dari engselnya. Dan saat itulah aku menginjak pedal gas sedalam-dalamnya, membawa kendaraan melaju sekencang mungkin, sambil terus berdoa dalam diam ketakutan. Aku terus berdoa dan berharap supaya ambulan seram itu lagi tidak muncul di belakang. Alhamdulillahnya doaku terkabul. Ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan dan kirinya. Dan ternyata aku masuk ke kota Padalarang. Ternyata keseraman itu sudah selesai. Tak berapa lama kemudian aku sampai di rumah. Sampai di rumah, cepat-cepat aku membersihkan diri dan langsung istirahat. Esok harinya aku ceritakan kejadian tersebut kepada istriku. Istriku khawatir, apalagi sudah menjadi rutinitasku untuk tiap minggu pulang pergi dari Jakarta ke Bandung melewati jalur tersebut. Tapi kali ini aku coba tenangkan. Mungkin karena sekarang aku pulang sampai larut malam. Buat kedepannya, kalau sampai larut malam, mungkin aku akan pulang besok paginya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini.
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Lentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.